Jika dapat membuat kebiasaan-kebiasaan baik terasa lebih nyaman, Anda akan lebih mungkin menjalankannya. Selamat datang di channel Bahas Buku yang akan membahas buku apa saja. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Bahas Buku. Dan ini adalah episode ke-13. Teman-teman semuanya, di episode kali ini kita masih membahas buku yang berjudul Atomic Habits karya dari James Clear. Nah, kalau pada video sebelumnya, saya sudah membahas sub-bagian pertama dari bagian keempat buku ini, ya, yang berjudul Berjalanlah Perlahan Tetapi Pantang Mundur. Maka pada video kali ini, aku akan membaca dan membahas sub-bagian kedua dari bagian keempat yang berjudul Hukum Upaya Sekecil-Kecilnya. Namun, seperti biasa, sebelum aku melanjutkan membaca dan membahas sub-bagian berikutnya, aku akan kembali membacakan ringkasan dari sub-bagian sebelumnya. Yaitu yang pertama adalah hukum ketiga perubahan perilaku adalah menjadikannya mudah. Yang kedua, bentuk pembelajaran paling efektif adalah berlatih, bukan membuat rencana. Yang ketiga, berfokus pada action, bukan in motion. Yang keempat, pembentukan kebiasaan adalah proses ketika perilaku mengalami kemajuan menjadi lebih otomatis melalui perulangan. Dan yang kelima, jumlah waktu Anda melatih sebuah kebiasaan tidak sepenting jumlah perulangan dalam melakukannya. Nah, jadi tadi adalah ringkasan dari sub-bagian sebelumnya, yaitu sub-bagian pertama dari bagian keempat buku Atomic Habits. Sekarang, aku akan mulai membacakan dan membahas sub-bagian kedua dari bagian keempat buku ini yang berjudul Hukum Upaya Sekecil-Kecilnya. Jadi, seperti biasa, untuk mengawali setiap pembahasan dari masing-masing sub-bagian, penulis mengangkat sebuah cerita ya atau kisah. Nah, pada sub-bagian kedua ini diceritakan dalam bukunya yang meraih penghargaan Guns, Germs, and Steel, ahli antropologi dan ahli biologi Jared Diamond menunjuk fakta sederhana. Benua berbeda memiliki bentuk berbeda pula. Sepintas lalu, pernyataan ini terkesan sudah jelas dan tidak penting. Tapi ternyata, dampaknya sangat besar pada perilaku manusia. Sumbu utama benua Amerika memanjang dari utara sampai selatan. Artinya, daratan Amerika Utara dan Amerika Selatan cenderung memanjang dan kurus, bukan lebar dan gemuk. Hal sama berlaku untuk Afrika. Sementara itu, daratan yang membentuk Eropa, Asia, dan Timur Tengah adalah kebalikannya. Daratan cenderung memanjang dari barat ke timur. Menurut Diamond, perbedaan bentuk ini memainkan peran yang signifikan dalam penyebaran pertanian selama berabad-abad. Ketika pertanian mulai menyebar ke seluruh dunia, petani merasa lebih mudah mengembangkannya sepanjang rute barat-timur daripada utara-selatan. Ini karena lokasi-lokasi di sepanjang garis lintang yang sama umumnya memiliki iklim, pancaran cahaya matahari, dan curah hujan yang sama. Begitu pula perubahan-perubahan musimnya. Faktor-faktor ini memungkinkan petani-petani di Eropa dan Asia membudidayakan tanaman pangan di sepanjang daratan dari Prancis sampai Cina. Sebagai perbandingan, iklim sangat bervariasi ketika kita berjalan dari utara ke selatan. Cukup bayangkan betapa berbeda cuaca di Florida dibanding di Kanada. Anda mungkin petani paling hebat di dunia, tapi itu tidak ada gunanya ketika Anda mencoba menanam jeruk Florida di kawasan Kanada yang tertutup salju. Salju adalah pengganti tanah yang buruk. Untuk menyebarkan budaya pertanian pada rute utara-selatan, petani perlu mencari dan membudidayakan tanaman baru setiap kali bertemu iklim berbeda. Akibatnya, pertanian menyebar 2 hingga 3 kali lebih cepat sepanjang Asia Eropa daripada sepanjang benua Amerika. Selama berabad-abad,
Perbedaan kecil ini memberikan dampak yang sangat besar. Pertambahan produksi pangan memungkinkan pertumbuhan populasi yang lebih cepat. Dengan lebih banyak orang, kultur-kultur ini mampu membangun tentara yang lebih kuat dan memiliki kelengkapan yang lebih baik untuk mengembangkan teknologi-teknologi baru. Perubahan dimulai sedikit demi sedikit. Pertanian yang menyebar ke wilayah yang lebih jauh, penduduk yang lama-kelamaan menjadi lebih banyak, tapi menjadi rumit dengan perbedaan-perbedaan yang muncul sejalan dengan waktu. Nah, penyebaran pertanian memberikan contoh hukum ketiga perubahan perilaku pada skala global. Kearifan konvensional mengatakan bahwa motivasi adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Barangkali jika sungguh menginginkannya, Anda akan sungguh melakukannya. Namun yang benar adalah motivasi sejati kita adalah malas dan lebih suka mengerjakan yang nyaman. Dan terlepas dari yang akan dikatakan oleh buku-buku terlaris dan terbaru tentang produktivitas, ini adalah strategi yang cerdas, jangan diremehkan. Selanjutnya, energi adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi otak dirancang untuk menghematnya setiap kali mungkin. Manusiawi kalau mengikuti hukum upaya sekecil-kecilnya, yang mengatakan bahwa ketika harus memutuskan mana di antara dua opsi yang serupa, orang secara alami akan condong mengambil opsi yang memerlukan upaya paling sedikit. Misalnya, memperluas ladang ke arah timur supaya dapat menanam tumbuhan yang sama, alih-alih ke utara yang memiliki iklim berbeda. Di antara semua aksi yang mungkin, yang diwujudkan adalah yang memberikan keuntungan paling banyak dengan upaya paling sedikit. Kita termotivasi untuk melakukan hal-hal yang mudah. Setiap aksi memerlukan pengarahan energi dalam jumlah tertentu. Semakin besar energi yang diperlukan, makin kecil kemungkinannya aksi terjadi. Bila sasaran Anda adalah melakukan 100 push-up per hari, Anda memerlukan energi yang sangat banyak. Pada awalnya, ketika termotivasi dan bergairah, Anda dapat menghimpun kekuatan untuk mulai. Namun, setelah beberapa hari, upaya sebesar itu terasa sangat melelahkan. Sementara itu, mempertahankan kebiasaan melakukan 1 push-up per hari ketika baru mulai hampir tidak menguras energi, dan makin sedikit energi yang diperlukan untuk suatu kebiasaan, makin besar kemungkinan kebiasaan itu terlaksana. Coba perhatikan semua perilaku yang mengisi sebagian besar hidup Anda, maka Anda akan melihat bahwa perilaku itu dapat dilakukan dengan tingkat motivasi yang sangat rendah. Kebiasaan-kebiasaan seperti memeriksa ponsel, memeriksa email, dan menonton televisi menyita sebagian besar waktu kita karena kegiatan-kegiatan itu dapat dikerjakan hampir tanpa susah payah. Kebiasaan-kebiasaan itu luar biasa menyenangkan. Bisa dibilang setiap kebiasaan hanyalah penghalang untuk mendapatkan apa yang sungguh Anda inginkan. Diet adalah penghalang untuk menjadi sehat. Meditasi adalah penghalang untuk menjadi tenang. Menulis buku harian adalah penghalang untuk berpikir dengan jernih. Anda tidak sungguh-sungguh menginginkan kebiasaan itu sendiri. Yang sesungguhnya Anda inginkan adalah hasil yang diberikan oleh kebiasaan itu. Makin besar penghalang, yaitu makin sulit suatu kebiasaan, makin besar friksi antara Anda dan keadaan akhir yang Anda dambakan. Ini sebabnya penting sekali bagi Anda untuk menjadikan kebiasaan-kebiasaan begitu mudah sehingga Anda akan melakukannya bahkan ketika sedang merasa tidak menyukainya. Jika dapat membuat kebiasaan-kebiasaan baik terasa lebih nyaman, Anda akan lebih mungkin menjalankannya. Namun, bagaimana dengan momen ketika kita terkesan mengalami kebalikannya? Kalau kita semua begitu malas, lalu bagaimana menerangkan orang-orang yang berhasil melakukan hal-hal berat seperti membesarkan anak atau memulai bisnis atau mendaki puncak Everest? Tentu saja, Anda mampu mengerjakan hal-hal yang sangat sulit. Masalahnya adalah suatu hari Anda merasa senang melakukan tugas-tugas sulit, sedangkan pada hari lain Anda cenderung menyerah. Pada hari-hari sulit, penting sekali memiliki banyak hal yang berjalan sesuai mungkin dengan selera Anda, sehingga Anda mampu mengatasi tantangan-tantangan secara alami datang ke hadapan Anda. Makin sedikit gesekan yang Anda hadapi, makin mudah munculnya pribadi.
Anda yang lebih tangguh. Gagasan di balik menjadikannya mudah tidak hanya melakukan hal-hal yang mudah. Gagasannya adalah menjadikannya semudah mungkin saat melakukan hal-hal dengan ganjaran dalam jangka panjang. Nah, teman-teman, memang dalam melakukan hal-hal yang mudah menurut kita, itu akan membuat kita cenderung melakukan kebiasaan itu menjadi hal yang mudah untuk dilakukan. Tapi ketika kita mencoba untuk melakukan hal yang sulit, yang mungkin menurut kita itu adalah hal yang sangat berat untuk dilakukan, maka untuk memulainya di awal-awal mungkin kita bisa melakukannya dengan sedikit enteng, namun pada hari-hari berikutnya hal itu akan terasa berat. Nah, maka mulailah melakukan hal-hal yang mudah menurut kita untuk membangun sebuah kebiasaan. Lalu selanjutnya di sini ada poinnya yang diberikan huruf tebal, cara mendapatkan lebih banyak dengan upaya lebih sedikit. Bayangkan Anda sedang memegang selang penyiram taman yang tertekuk di bagian tengah. Sebagian air dapat mengalir, tapi tidak cukup banyak. Jika ingin memperbesar aliran air melalui selang, Anda memiliki dua opsi. Opsi pertama adalah membuka keran selebar-lebarnya untuk memaksa air mengalir lebih cepat. Opsi kedua adalah cukup menghilangkan tekukan pada selang sehingga air dapat mengalir lebih bebas secara alami. Mencoba memaksakan motivasi Anda untuk bertahan dengan kebiasaan yang sulit itu seperti mencoba memaksa air melewati selang yang tertekuk. Anda dapat melakukannya, tapi itu memerlukan kerja yang sangat keras dan menambah tekanan dalam hidup. Sementara itu, menjadikan kebiasaan Anda sederhana dan mudah sama seperti menghilangkan tekukan pada selang. Alih-alih mencoba mengatasi hambatan dalam hidup, Anda justru menguranginya. Salah satu cara paling efektif untuk mengurangi gesekan yang terkait dengan kebiasaan adalah belajar merancang lingkungan. Dalam bab 6, kita membahas perancangan lingkungan sebagai cara untuk membuat petunjuk-petunjuk lebih nyata. Tapi Anda juga dapat mengoptimalkan lingkungan agar aksi menjadi lebih mudah. Sebagai contoh, ketika memutuskan di mana harus melatih kebiasaan baru, yang paling baik adalah memilih tempat yang sudah ada di jalur rutinitas Anda sehari-hari. Kebiasaan lebih mudah dibangun ketika sesuai dengan aliran dalam hidup Anda. Anda akan lebih mungkin pergi ke sasana olahraga jika lokasinya terletak di arah pulang dari tempat kerja, karena singgah tidak menambah banyak gesekan dengan gaya hidup Anda. Dengan perbandingan ini, jika sasana olahraga berada di luar jalur pergi pulang normal Anda, meskipun tidak terlalu jauh, Anda harus menyimpang dari jalur untuk pergi ke sana. Nah, dari apa yang sudah saya bacakan tadi ya, jadi memang untuk membangun sebuah kebiasaan baru, maka kita lakukan hal-hal yang mudah, yang mungkin itu searah dengan rutinitas yang sering kita lakukan sehari-hari. Sehingga dengan begitu kita dapat dengan mudah untuk membentuk sebuah kebiasaan baru itu. Lalu selanjutnya di halaman ke-175 ada poin juga di sini ya, menyiapkan lingkungan terbaik untuk masa mendatang. Oswald Nuckols adalah pengembang teknologi informasi dari Natchez, Mississippi. Ia juga orang yang paham kekuatan penyiapan lingkungan yang terbaik. Nuckols membentuk kebiasaan bersih dengan mengikuti strategi yang ia sebut menyusun ulang ruangan. Sebagai contoh, ketika selesai menonton televisi, ia menaruh remote control ke belakang pesawat televisi, menata bantal-bantal di sofa, dan melipat selimut. Ketika meninggalkan mobil, ia langsung membuang sampah di dalamnya. Setiap kali mandi, ia membersihkan toilet sambil menunggu air menjadi hangat. Dalam pengamatannya, waktu yang sempurna untuk membersihkan toilet adalah tepat sebelum Anda mandi di bawah pancuran. Tujuan merapikan kembali tiap ruangan bukan hanya untuk kebersihan setelah aksi terakhir, tapi juga menyiapkan untuk aksi yang akan datang. Ketika saya masuk ke suatu ruangan, semua ada di tempat yang benar, tulis Nuckols. Karena saya melakukannya setiap hari di setiap ruangan, barang-barang selalu berada dalam kondisi yang baik. Orang mengira saya bekerja keras, padahal sesungguhnya saya sangat malas. Hanya saja,
saya malah secara proaktif. Strategi ini memberi Anda banyak waktu. Setiap kali mengorganisasikan ruangan untuk tujuan sesuai yang dimaksudkan, Anda menyiapkannya agar aksi berikutnya mudah. Sebagai contoh, istri saya menyimpan kotak berisi kartu ucapan selamat yang telah disortir berdasarkan kejadian, hari lahir, ucapan simpati, pernikahan, wisuda, dan lain-lain. Setiap kali diperlukan, ia tinggal mengambil kartu yang sesuai lalu langsung mengirimkannya. Ingatannya sangat bagus terkait dengan kapan harus mengirim kartu karena ia telah mengurangi hambatan untuk melakukannya. Selama bertahun-tahun, saya kebalikan dari itu. Ketika mendengar seorang teman dikaruniai anak, saya biasa berpikir, saya harus mengirim kartu ucapan selamat. Namun karena sibuk, tak terasa sepekan berlalu dan ketika ingat untuk membeli kartu di toko, sudah terlambat. Kebiasaan itu tidak mudah. Ada banyak cara untuk menyiapkan lingkungan Anda sebaik mungkin sehingga yang ada di situ siap untuk langsung digunakan. Jika Anda ingin memasak sarapan yang sehat, taruh wajan kecil di atas kompor, siapkan minyak di dekatnya, begitu pula piring dan sendok. Semuanya pada malam sebelumnya. Ketika Anda bangun, menjadi lebih mudah untuk membuat sarapan. Nah, ini adalah sebuah metode perencanaan yang dapat kita jadikan menjadi kebiasaan yang dapat kita lakukan secara rutin. Umpamanya tadi disebutkan, ketika kita akan melakukan kegiatan pada keesokan harinya, nah maka semua hal-hal yang terkait dengan kegiatan itu kita sudah siapkan pada hari sebelumnya atau pada malam sebelumnya. Umpamanya ketika besok pagi kita akan melakukan sebuah rutinitas, umpamanya memasak atau menyiram kopi yang paling sederhana adalah menyiram kopi, maka pada malam sebelumnya atau pada hari sebelumnya kita sudah menyiapkan tempat kopi, gula, dan cangkir kopi. Sehingga keesokan harinya kita dengan mudah untuk menjangkau semua itu dan dengan gampang, dengan mudah juga kita meneduh atau menyiram kopi. Nah, jika kita lakukan itu secara rutin kita jadikan kebiasaan, yaitu mempersiapkan hal-hal yang akan kita lakukan pada hari berikutnya, maka itu akan memudahkan kita. Nah, sekarang kita sudah masuk pada ringkasan subbagian ini ya, teman-teman. Jadi, yang pertama adalah perilaku manusia mengikuti hukum upaya yang sekecil-kecilnya. Kita secara alami akan condong ke opsi yang menuntut kerja paling sedikit. Kedua, ciptakan lingkungan tempat hal benar dapat dilakukan dengan semudah mungkin. Ketiga, kurangi hambatan yang terkait dengan perilaku baik. Ketika hambatan lebih sedikit, kebiasaan menjadi mudah. 4. Tingkatkan hambatan yang terkait dengan perilaku buruk. Ketika hambatan tinggi, kebiasaan menjadi sulit. Dan yang kelima, menyiapkan lingkungan Anda agar aksi yang mendatang lebih mudah. Nah, jadi tadi adalah pembahasan atau yang aku bacakan tadi adalah pada subbagian kedua, bagian keempat buku Atomic Habits ini yang berjudul Hukum Upaya Sekecil-Kecilnya. Pada subbagian ketiga yang akan aku baca dan bahas pada video selanjutnya berjudul Bagaimana Menghentikan Kebiasaan Menunda Menggunakan Aturan 2 Menit. Nah, jadi itu akan jadi pembahasan pada video selanjutnya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini ya dari awal hingga selesai. Jadi mohon dukungannya, mohon supportnya dengan memberikan komentar ya. Mungkin teman-teman bisa memberikan kritik ya, komentar, saran di kolom komentar. Mudah-mudahan apa yang sudah saya bacakan tadi dan sedikit saya juga menyimpulkan, membahas mengenai apa yang tertulis pada subbagian kedua, bagian keempat buku ini, itu dapat memberikan manfaat buat teman-teman yang menonton dan juga lebih khusus buat diri saya sendiri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta nyalakan tanda lonceng agar kamu mendapatkan notifikasi untuk video selanjutnya.